ada di Kota Pekalongan. Kita di sini mau wawancarai salah satu komunitas yang ada di Kota Pekalongan, yaitu komunitas Sapu Lidi. Oke, sebelum kita wawancara, perkenalan satu persatu dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Fatiriska, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Feni Nurhikmah dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Fitri Novita Faradina dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Delia dari absen 2. Yuk, asik ya. Ayo guys, ikutin keseruan kita dalam wawancarai bapak-bapak komunitas yang ada di daerah Pasir Sari. Yuk. Ini judulnya dari tempat sampah jadi tempat sampah. Ini kan dari tempat sampah, jadi tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, kami dari SMA Muhammadiyah 1 Pekalongan ada tugas mata pelajaran sosiologi untuk mewawancarai mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Ya, saya dengan Pak Diko Hamilmu. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Komunitas Sapu Lidi. Kami bergerak di lingkungan hidup. Ya. Jadi kearifan lokal memang sangat diperlukan. Mengingat sekarang ini sudah zaman milenial, kearifan lokal sudah tertinggal jauh, gitu kan. Sungai contohnya adalah sumber peradaban. Sungai adalah sumber kehidupan, tapi sekarang sungai itu diabaikan. Dengan tidak ada lagi kearifan lokal di sana. Kalau zaman dulu kita dilarang sama orang tua, Pak malilah buang sampah di sungai, apa inilah jangan ngotor di sungai. Sekarang udah tidak ada seperti itu. Anak muda sekarang, anak milenial udah gadget aja terus, gitu kan? Smartphone, sehingga tingkat kepedulian terhadap lingkungan itu berkurang. Tahu tapi tidak ada pengamalannya di lapangan, seperti itu, Mbak. Ini dibentuknya tahun berapa Pak? Ya, kami berdiri tahun 2017. Kemudian kita legalisasi tahun 2018. Gitu. Mulai dari sedikit orang, alhamdulillah lama-lama bisa jadi banyak orang, dan kembali lagi seleksi alam jadi sedikit orang gitu. Karena seleksi alam, relawan tuh nggak bisa apa-apain, tergantung hatinya gitu, niatnya. Jiwanya gitu, niatnya. Nawa itu dari rumah bantu gitu. Kalau boleh tahu berarti sekarang udah berapa anggota Pak yang ikut komunitas ini? Paling banyak dulu kami sampai 40 orang. Ya, 40 orang paling banyak dari mana-mana. Kan kembali saya bilang tadi, karena seleksi alam, ya 15 atau 10 orang lah. Seperti itu. Ketika di grup itu, ayo kita besok ada kegiatan, siap. 20 orang, 25 orang siap. Di lapangan ternyata cuma 5 orang. Orang di lapangan cuma 10 orang. Ya mau diapain kan relawan. Selesai kerja juga nggak ada gajinya. Benar-benar Iya, relawan. benar seperti itu. Pergi bersih, pulang kotor. Pergi sendal bagus, pulang sendal putus, kan gitu. Nah, ini untuk pemerintah daerah udah tahu komunitas ini Pak? Pemerintah Pemkot. Iya. Pemerintah Pemkot ya sudah tahu, sudah 5 tahun. Kita kiprah di sini sudah 5 tahun. Ya kita bernaung di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada upaya-upaya kita kerja bareng dengan Pemkot, kita kerja bareng dengan kelurahan, kita kerja bareng dengan masyarakat, dengan kadang-kadang kita kerja bareng dengan lintas komunitas, sering kita lakukan. Edukasi ke masyarakat sering kita lakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau misalkan dari alasan Bapak sendiri, mengapa kok Bapak ini ingin mendirikan komunitas Sapu Lidi ini? Ya memang karena pengacara saja, pengangguran banyak acara, nggak bisa diem. Artinya saya juga pernah dulu bikin buat rescue, namanya Japa Rescue. Kemudian karena terlalu sibuk, terlalu capek ya, sampai di Banjarnegara kita 5 hari waktu itu, ada karena longsor 5 hari sana. Akhirnya saya putuskanlah, sudahlah kita lepas rescue-nya,
tetap bertahan di lingkungan, karena lingkungan itu tidak terbatas. Kalau di rescue saya pada saat bencana toh gitu. Nah capek lah pagi-pagi sampai sore bersihin sungai, malamnya ada anak tenggelam di kali, luar biasa ini. Pulang ke rumahnya, dia ngomong sama istri kan gitu kan, udah capek cuma ganti kostum pergi lagi. Itu akhirnya saya lepas itu, jadi saya konsen di lingkungan hidup. Nah, awal-awal dibentuk itu apa ujiannya Pak? Mungkin ada cibiran atau gimana? Suka duka berarti? Iya, suka dukanya. Ini pertanyaan banyak ketika saya diwawancara di radio gitu kan. Biasanya radio Kota Batik, kemudian radio yang di Kota Kalongan itu suka duka banyak. Dukanya itu ketika kita ambil sampah di sungai, bentuknya kasur di darat aja berat, apalagi di kali gitu kan. Iya. Wah, naudzubillah itu ngangkatnya berat banget. Kemudian waktu itu perlengkapan kita nggak komplit. Kalau nggak diangkat dia akan ke laut, ya ketabrak kapal atau kena baling-baling kapal kan ada jadi kecelakaan di sana. Nah, terus kemudian ketika kita bersihkan kali-kali di wilayah mereka, warganya nggak mau bantu, malah pada ngeliatin toh ngerokok toh gitu. Jadi seperti itu suka-dukanya, karena musim hujannya kita masih di lapangan, ketika hujan masih tengah-tengah kali gitu, mau neduh di mana gitu. Nah kemudian lebih banyak kita biaya sendiri, kaos saja urunan sendiri gitu. Tapi karena panggilan jiwa, karena memang kita suka, mau diapain lagi. Makanya ketika mereka nggak suka, mereka nggak mau turun, ya jangan dipaksakan, itulah relawan. Nah sukanya ya senang saya bisa membantu orang lain, senang bisa menjadikan ide-ide itu menjadi sukses, ya senang sama-sama gitu. Ayo kita bersihin kali Loji yuk, ayo berangkat, selesai bersih ya senang udah gitu. Lihat lingkungannya bersih ya Pak? Iya, pada lingkungan orang lain gitu. Udah senang pulang, capek nggak terasa gitu, Pak. Tapi kalau kayak gini itu semua laki-laki atau perempuan ada yang ikut Pak? Atau boleh bergabung? Yang tadi masuk ibu-ibu itu bendahara kita, itu guru itu. Jadi kita sendiri tidak harus laki-laki, banyak juga yang perempuan. Kenapa dibutuhkan perempuan? Ketika edukasi tentang lingkungan kan dibutuhkan perempuan, karena yang banyak nyampah adalah ibu-ibu. Jangan ibu-ibu. Jangan nyampah. Iya, yang nyampah ibu-ibu, yang butuh air bersih banyak ibu-ibu gitu kan. Yang rentan terhadap penyakit akibat sampah, tumpukan sampah itu ya ibu-ibu. Kalau Jadi, semisal anak mudanya itu banyak yang ikut nggak Pak? banyak yang paling tua saya doang kali. Kirain Pak. Iya, karena kenapa kita harus ambil anak muda juga, karena semangatnya di lapangan tinggi gitu. Nggak bisa saya yang sudah umur ini harus berjibaku di lapangan, nggak bisa. Saya cuma memberi arahan, ya kan, satu komando gitu kan. Karena di lapangan itu yang paling kita utamakan adalah keselamatan diri sendiri. Itu kan, mau di kali karena kita nggak tahu kedalaman kali. Sekali kita kecemplung nggak bisa berenang, mau ngomong apa kayak sama orang tua itu. Nah, karena anak muda itu kan kadang-kadang kerjanya kan berangasan gitu kan. Wah, pemain tebang, tahunnya di ban temennya kan gitu. Makanya di lapangan itu harus satu strategi, satu komando. Nah, karena itu harus selesai dengan tuntas, tidak ada masalah lain di lapangan. Kita angkat sampah dari kali, kita naikin ke pinggiran. Warganya di situ marah-marah, sampahnya bau. Kan jadi masalah lagi gitu. Iya. Tapi ini bagaimana caranya membersihkan ini tanpa ada masalah lain lagi. Itu makanya ketika mau ada kerjaan di lapangan, kegiatan di lapangan, kita survei dulu bagaimana cara ngangkatnya, alatnya apa saja, mau dibuang kemana. Itu sama ketika kita guna kerja bakti di kelurahan juga sama, kita survei dulu, kita nego dulu sama lurah, sama RW. Jangan cuma kita yang kerja, tapi masyarakat ikut kerja gitu. Ya, mengajak. Iya, ketika ada tumpukan sampah kita kerjakan selesai, jangan ada lagi tumpukan sampah di situ lagi. Kita nggak mau kerja 2 kali di situ, karena kita bukan komunitas sampah. Berarti itu sampahnya setelah dibersihkan dibawa kemana Pak? Ya kan kita pinjam kendaraan LH, dibuang ke TPA gitu loh. Waktu itu, ya sekarang juga masih kali kalau seperti itu, karena memang tidak alternatif pembuangan lagi.
Sampah kali kan basah bau. Sampah gorong-gorong, sampah selokan itu banyak lumpur, banyak apa, susah. Kira-kira udah berapa tempat Pak yang udah di... Wah, nah itu. Kalau lurahnya nggak berganti-ganti, mungkin saya kenal semua kelurahan, kenal semua Pak Lurah, kenal semua Pak Camat semua. Karena kita sering kerja bareng. Bahkan ketika kita rapat di Pemkot, ya akrab sama lurahnya, sama camatnya. Iya, masalahnya adalah mereka berganti-ganti terus. Contohnya dengan di Kepala Dinas Lingkungan Hidup contohnya. Ketika kita susun program kerja bareng ke sana ke depannya, diganti lagi kepala dinasnya. Akhirnya kita pusing lagi, memulai awal lagi, belum tentu dia setuju yang baru itu. Itu ketika permohonan bantuan peralatan udah oke diganti kepala dinas. Permohonan kita hilang, nggak tahu kemana gitu. Komunitas ini udah apa namanya Pak, kayak sama daerah-daerah lain gitu nggak Pak? Misal daerah lain ada komunitas juga Selain kayak gini, Pekalongan. terus bekerja sama. Yang saya tahu di kabupaten belum ada ya. Batang juga belum ada. Di kota Pekalongan luar biasa. Kotanya kecil, sampahnya satu hari 120 ton per hari loh. Berapa Pak? 120 ton. Iya, 120 ton Itu sampah satu Pekalongan. hari masuk ke TPA Kota Pekalongan. baru kota? Itu dari berapa daerah Pak itu? 100 Kota. baru kota. TPA-nya kan milik kota. Oh. Itu yang masuk ke kota. Dibagi jumlah penduduk 300 ribuan. Jadi hampir rata-rata kita menghasilkan sampah hampir setengah kilo sehari. Walaupun Per orangnya. jenengan nggak di rumah, di luar kota, tapi jenengan kehitung setengah kilo sehari. Hampir setengah kilo. Sehari 120 ton, itu belum termasuk sampah yang masuk ke sungai. Itu. Ya kan? Nah, untuk penghasilan dari komunitas Sapu Lidi ini, apakah Bapak berpenghasilan atau mendapat gaji atau hanya sukarela Nah, ini saja? pertanyaan yang sering ditanyain juga. Banyak orang mengira kami itu gajian. Kami komunitas. Tidak ada yang memberi gaji, bahkan kita kalau kadang turun ke lapangan berkegiatan aja pakai uang sendiri. Ya kan, pakai pribadi masing-masing, kaos saja urunan. Kalau kami digaji, ya anggota kami sudah banyak. Sudah ratusan atau karena digaji. Sampai sekarang alhamdulillah kita ini masih bentuknya relawan. Tidak ada tuh gajian. Dan langsung dibalas dari Allah. Nah, itu dia. Insya Allah. Pertama kali mereka masuk menjadi anggota Sapu Lidi, saya sampaikan bahwa kita kerja sama Allah. Insya Allah nanti kamu dapat kerjaan. Gitu dong. Ya kan? Ketika sudah dapat kerjaan, ya mau turun lagi. Insya Allah kamu dapat double. Jadi gajian juga dari Allah juga. Gitu. Nah, tapi ya ketika di lapangan harus ikhlas. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan pemerintah. Ya kerja aja, bersih aja. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kerja ikhlas bersih sudah selesai pulang. Nah, selain kegiatan bersih-bersih itu ada kegiatan lainnya nggak Pak? Ada edukasi. Edukasi itu sering kita lakukan. Kegiatan kita banyak. Yang terakhir itu berjalan 2 tahun itu kita nangkepin sampah di jalan. Jam 5 subuh kita tugas. Jangan pagi-pagi itu jalan protokol itu banyak tumpukan-tumpukan sampah. Ya kan? Kantong-kantong resek. Mudah-mudahan keluarga jangan nggak ikut situ. Itu kita tangkepin. Istilah kita apa begini. Jam 5 pagi itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pakai motor buang sampah di pinggir jalan. Ya, itu kita nggak kita tangkap sih, kita tangkap tangan, kemudian kita interogasi. Karena ini kan perwal wali kota mengenai sampah. Ini kan insentif dan disentif. Kenapa sih buang sampahnya di pinggir jalan gitu loh? Yang jelas-jelas ini bukan tempat sampah. Ini jalan protokol gitu. Ya alasannya macam-macam, nggak ada petugasnya ngambilnya nggak tiap minggu lah, inilah. Nah, kita mau coba memberikan solusi. Ya kan, misalnya tidak ada petugas sampahnya, silakan lapor ke kelurahan, ke DLH gitu. Misalnya petugasnya ngambilnya nggak rutin, dilaporkan ke kelurahan. Jadi jangan sampai sampah itu ke jalanan. Itu kan kotor jadinya. Walaupun tiap pagi jam 8 itu diambil sama truk. Nah seperti itu. Kemudian
Edukasi, banyak kegiatan kita edukasi mulai sekolah-sekolahan, melalui ibu BPKK. Bagaimana mengurangi sampah keluar dari rumah tangga. Berarti pernah ke sekolah-sekolah buat edukasi gitu, Pak? Iya, sampai ke SD. Oh. Kita sering. Kita kasih slide gambar sampah yang banyak di lautan. Sampah dimakan sama ikan, sampah dimakan sama kura-kura. Disangkanya cumi-cumi, ternyata plastik. Terus sampah terbelit-belit di lehernya kura-kura sehingga cacat. Iya, mereka kan nggak tahu kalau itu plastik. Ada ikan ketika kita black badannya itu, kita bedah badannya itu isinya sampah semua. Sangkanya makanan. Nah gitu, sampai sebegitunya perbuatan manusia. Sampah plastik itu terurai sampai ratusan tahun. Tuh. Kalau kita terus seperti ini, maka bumi ini akan banyak sampah. 70% bumi ini ada air. 3% air bersihnya cuma 3% dari jumlah air 70% itu. Kalau ini nggak dirawat, maka alam akan berteriaknya alam, bersenandungnya alam, bencana. Gitu. Alam akan memperbaiki diri sendiri, tapi dengan bencana. Yang rugi manusia itu sendiri. Banyak orang yang peduli lingkungan, banyak yang ngaku-ngaku peduli lingkungan, tapi penerapan hari-harinya mereka nggak melakukan itu. Ada sosmednya nggak Pak ini untuk komunitas ini? Ada. Kita di Facebook ada. Namanya Iya, apa Pak? Komunitas Sapolidi, Kota Pekalongan. Iya. Cuman saya jarang aktif di sana karena itu tadi Mbak bilang, kita gajian lah, kita inilah gitu. Kegiatan kita banyak, misalnya kita dapat dana lah, proyek lah ini. Makanya suka aja aku ketika posting ini. Dulu kan kita rajin kegiatan kita posting gitu. Walaupun di Facebook kita sendiri. Tapi tanggapan orang luar itu ya begitu. Makanya kita gajian, kita dapat duit, kalau nggak ada proyek kita nggak kerjain, ya enggak lah. Mau berapa duit pemerintah mau bantu kita kalau kegiatan tiap minggu sekali. Namanya siapa tuh kalau boleh tahu? Aku buku Sustiati di Facebook Momicis. Cari aja, banyak ada 3 itu. Isinya selfie semua. Isinya selfie semua. Tadi ada pertanyaan, Sapolidi gajian nggak? Enggak, kita suka rela kadang kita keluar duit. Kita suka rela kadang kita keluar duit lah. Nah, kalau nggak ada pemasukan ya udah keluar duit pribadi. Iya. Ketika di lapangan kan kita perlu minum Ini jajanan, kasihan relawan udah Iya. Dia gratis. udah mau ngeluangin tenaganya, Waktunya kita kan. bersyukur gitu loh. Nah untuk wedang-wedang kadang-kadang duitnya ibuku, kadang duit saya gitu, yang mana aja. Gak apa-apa. Kadang Nanti ya. juga balik lagi dari Allah kan. Iya, iya. Gitu aja. Masya Allah. Bu Kus gabung di komunitas ini tahu dari siapa atau emang gimana Bu? Ya tahu dari Inu. Oh, diajak berarti, Bu? Dari iya. Udah, Kita nggak ajak-ajakan sih, ini aja. Ada apa ya? Kemauan aja. kita nggak pernah ngajak aja. Kayak orang mau masuk Bukan Islam relawan aja. dah. Itu relawan. Orang mau masuk Islam kan nggak pernah diajak, dia sendiri yang Iya. mau. Kita nggak pernah ngajak-ngajak karena kalau kita ajak-ajak percuma. Iya. Gitu. Tanggung jawab masyarakat kita Iya. ajak ada apa-apa nanti dia nagih gitu loh. Iya, kalau mau ikut Macam-macam tapi nggak gaji gitu kan. Nah, kita nggak mau. Sekarang aja kita nggak banyak kok anggota yang Nanti yang mau aktif. ikut-ikut gitu ya. Iya monggo gitu. Kita nggak berjanji gaji, nggak berjanji bayar. Kadang-kadang ada yang sekali kegiatan kapok, ada. Nah, Ada yang sekali kegiatan muntah-muntah di lapangan. Ya, udah. Ya karena kan sampah yang kita angkat kan macam-macam. baunya Baunya aromanya macam, beraneka. isinya juga macam-macam gitu. Itu jadi ya udah nggak mau lagi lah gitu. Kadang-kadang nggak boleh sama istrinya, nggak boleh sama orang tuanya gitu. Makanya yang masih bertahan ya seleksi alam. Ada pos-pos. Pesan buat anak-anak remaja sekarang. Untuk anak muda sekarang Pak? Iya. Kalau kita tidak bisa membersihkan, jangan kotori. Kalau kita tidak bisa memperbaiki, jangan merusak. Jagalah alam ini, insya Allah alam akan menjaga kita. Jangan rusak alam untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan kerusakan alam untuk anak cucu kita. Seperti kemarin saya ceritakan ya, Kaliloji sekarang rusak. Ulah siapa? Dulu mereka masih bisa mandi, Iya, bersih. mancing di Kaliloji. Sekarang bisa nggak jangan mandi?
Mau mandi. Dulu pulang sekolah, belum langsung kali. Iya, zamanku kecil. Orang anak sekarang nggak bisa menikmati, tidak bisa bercerita masa kecil di kali. Gitu. Tempat-tempat lain mungkin mereka masih punya kenangan manis, cerita kecil, belum di kali gini. Orang Magelang nggak punya. Walaupun ada 5 sungai yang mengalir di sini. Ini 5 sungai. Sungai Banger, Kali Lut, Kali Kupang, Kali Premi, Kali Gabus. Apakah mereka masa kecilnya di situ? Dengan ini nggak punya. Cerita kita belajar berenang di kali nggak punya. Iya, nggak ada, Pak. Sampai kapan? Gitu. Sampai kapan? Sampai kapan ini bisa terus begini? Sampai kapan masyarakat bisa menikmati sungainya kembali seperti dulu? Iya, bisa cibon, bisa apa? Apakah batik harus berhenti? Tidak. Batik silakan jalan. Tapi sungai jadi bersih. Bagaimana caranya? Itu. Jangan membunuh pekerjaan. Karena di situ banyak manusia juga yang hidup di situ. Bagaimana caranya? Baik dewan, baik wali kota, baik instansi atau dinas terkait, ayo turun. Masyarakat juga ayo turun menjaga gitu. Karena dia sumber kehidupan, dia sumber peradaban. Sungai juga yang menjaga ekonomi, ya kan? Sistem yang menjaga olahraga kan olahraga di kali gitu kan. Sekarang panjat pinang di pinggir kali yang di Sapuro itu cemplung airnya hitam 17-an itu kan. Ngilu ngeliatnya tuh. Itu gimana kalau minum airnya itu? Saya pernah minum juga masalahnya, pernah kecebur juga di situ. Seminggu pahit aja rasanya kayak minum obat. Bayangin air itu masuk kan gitu. Tapi karena kita sudah biasa ya sudah. HP, makanya kita nggak pernah pakai HP yang bagus. Karena kecemplung terus. Oh iya. Iya, Sayang. aku basah nih HP nih gitu. Akhirnya ya sudahlah. Pakai HP yang jelek dulu. Mereka udah berhenti jadi anggota baru punya HP bagus nih. Jadi pesan itu aja. Yang penting jaga alam ini, jangan rusak alam ini. Insya Allah alam akan menjaga kita. Dimulai dari sejak ini. Saat ini pun saya lagi kelola yang namanya Taman Yosorejo, Tahura, Taman Hutan Rakyat Yosorejo. Adanya di Kelurahan Sorejo sana. Itu luasnya 5,5 hektar, 5,2 hektar. Itu hutan. Nah, itu akan saya buat nanti sebagai pusat pendidikan lingkungan hidup. Jadi kayak wisata edukasi gitu ya, Wisata Pak? edukasi. Oh iya. Saya juga tawarkan ke pihak kepolisian, Polres, menjadi taman lalu lintas. Tapi sasarannya adalah SD, TK, SD, SMP. Jadi ini proses pembangunan, Pak? Masih Belum. Oh, masih rencana. Sudah jalan, kita sudah 3 bulan di sana. Kita bersih-bersih, kita bikin track gitu kan. Nah, cuman kan daya dukungnya yang kurang. Gitu. Daya dukungnya. Misalnya gini, cara membuat pupuk. Ya kan, cara membuat pupuk. Gimana cara membuat pupuk? Kemudian memanfaatkan barang-barang bekas seperti ini. Gitu. Bagaimana cara bertanam dengan sistem hidroponik. Ya kan, dengan sistem wicks, dengan sistem sumbu atau dengan itu banyak di sana sampaikan. Intinya berkaitan dengan alam, dengan lingkungan. Kemudian bagaimana mengurangi timbunan sampah di TPA. Misalnya sampah di rumah jenengan, apa aja sih sampahnya ini, gitu kan? Oh ini jadi ini, oh ini jadi pupuk, ini jadi ini, jadi ini. Oh, dipisah-pisah. Iya, bahkan kulit bawang saja dibuang-buang. Itu bisa jadi anti hama. Sekarang kan lagi saya gerakin urban farming. Tanaman cabai saya 50 biji itu mati semua gara-gara banjir. 50 pohon itu mau siap panen malah. Cabai, tomat, bawang. Jadi mati semua gara-gara banjir. Nah, dengan seperti itu kita ngerti kulit telur dibuang-buangin. Padahal itu bisa jadi kalsium untuk tanaman. Iya. Ya kan? Terus sayur-sayuran dibuang-buangin, udah bisa jadi pupuk. Lucunya gitu, kita gini, kita buang-buangin tapi kita beli gitu. Pupuk kita beli, tapi yang ada dibuang-buangin. Padahal bisa buat bikin sendiri Iya, dari sampah iya. itu. Ya, makasih Pak wawancara untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Iya, terima Ya, kasih terima kembali. kasih. Semoga apa yang tersampaikan bisa disampaikan lagi kepada yang lain. Eh. Dimulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita contohkan ke yang lain. Ya, Ya. semoga manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama, Mbak Dim.
Thank you.